Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam dialog spesial siang hari ini. Narasumber saya hari ini pemirsa sangat istimewa. Saya sedang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Dirinya berjuang untuk rakyat. Mungkin itu kalimat yang bisa menggambarkan seorang Hanapiah, putra asli dari anak Tuha Lampung Tengah yang saat ini duduk di kursi DPRD setempat. Selamat siang Bang Hanapi, apa kabar Bang? Selamat siang Mbak Christine. Baik, Alhamdulillah, kabar sehat? baik, sehat, alhamdulillah sehat. Iya Bang Iya. Hanapi. Bang Hanapi kan saat ini sangat konsen pemirsa di bagian infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah, mungkin terus khususnya di anak Tuha. Setelah viral Bang Hanapi, jarang rusak di Lampung Tengah, apakah saat ini sudah ada perbaikan menurut Bang Hanapi sebagai pengawasan di DPRD Lampung Tengah? Seperti apa Bang? Ya, terima kasih Mbak Christy. Saya juga mewakili Kabupaten Lampung Tengah itu di Dapil 4. Dapil 4 ini mencakup 6 kecamatan Mbak Christy ya. Sekarang tadi 5 kecamatan, sudah di 6 kecamatan. Kebetulan saya tinggal di Anak Tuha. Di Anak Tuha ini kalau untuk infrastruktur jalan, kabupaten ini hampir rusak semua. Bisa katakan rusak semua. Dan ini juga sudah melakukan penggalangan, baik itu saya lakukan untuk membantu supaya bagaimana kendaraan hasil panen ini tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Saya juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Dapil 4 ini terutama, seperti perusahaan batu. Saya mengajukan minta bantuan kepada perusahaan untuk penimbunan. Dan itu juga sudah saya lakukan ada 2 tahun Mbak, sebetulnya. Cuma ternyata sampai saat ini pun pembangunan tersebut masih belum terrealisasi, belum maksimal. Kenapa? Mungkin ya dari satu sisi juga pemerintah juga kan dana mungkin lah ya, mungkin ada masalah pendanaan. Cuman yang saya ini kan udah sekian tahun pengajuan saya. Sebetulnya saya sudah berupaya supaya bisa eksekutif ini bisa untuk membantu, untuk perbaiki jalan-jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti jalan dari WS0, kalau kami di sini WS0. WS0 sampai menuju ke Susuban. Nah sudah itu ada jalan lagi dari Purwosari yang menuju ke Serikaton. Ini cukup parah sebetulnya. Cuman saya sudah pernah mengadakan penimbunan waktu 2021 kemarin, salah satu penimbunan supaya untuk membantu bagaimana supaya jalan itu atau hasil panen itu bisa berjalan baik. Cuma saat ini juga belum ada tersentuh dari pemerintah eksekutif untuk perbaikan. Cuman saya juga masih berupaya supaya di 2024 ini supaya bisa diupayakan untuk pemerintah daerah atau eksekutif bisa untuk perbaiki jalan tersebut minimal sampai jalan hotmix. Gitu. Berarti ini selama ini petani sangat kesulitan untuk mengeluarkan hasil pertaniannya ya? Betul itu Mbak Gusti. Betul, itu sangat susah. Kenapa? Karena jalan tadi. Jadi walaupun harga ini mencukupi untuk kepentingan masyarakat atau hasil panen, cuman ya dengan keadaan jalan ini nggak mau kan ada ongkos muat barang ataupun sampai tenaga-tenaga yang cabut singkong pun itu akan terjadi pengurangan harga. Berarti selama ini perjalanan perekonomian di masyarakat Lampung Tengah sendiri, ini Bang Hanapi seperti apa? Apakah petani ini sudah sejahtera menurut Bang Hanapi ya? Kalau kata saya sih, kalau kita mau mengatakan sejahtera, sebab Lampung Tengah ini kan sangat luas, Mbak Kresi. Kata sisi juga kita tidak bisa mengalahkan eksekutif ya, semua pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau kabupaten. Ini banyak faktor. Mengenai seperti di Dapil 4 ini utama, untuk Anak Tuha lah, ini saya tahu. Ini penghasilan singkong kan luar biasa. Nah sudah itu sawit. Mengenai singkong ini juga, ya kalau harganya saat ini masih bagus. Karena singkong masih langka. Tapi kalau begitu singkong nanti sudah masa panen, harga ini kebanyakan jadi anjlok. Bahkan sampai pemotongan itu lebih besar. Ini yang kadang-kadang saya sangat kasihan dengan petani-petani singkong yang ada. Ditambah lagi dengan pupuk. Kadang-kadang pupuk langka. Kenapa? Seperti singkong dan sawit ini kan di luar daripada subsidi. Dia kan masyarakat ini mengharapkan supaya pupuk-pupuk ini supaya bisa masuk subsidi juga. Ini yang masyarakat sering minta kepada kami sebagai pengawasan ataupun sebagai pemerintah daerah. Dan saat ini Bang Hanapi, ketika kita ngomongin bahwa di Anak Tuha ini kebanyakan petaninya adalah petani singkong seperti itu. Yang kita tahu bahwa saat masa panen kebanyakan harga-harga anjlok nih. Bagaimana Bang Hanapi berjuang gitu ya untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, terkhususnya di Anak Tuha ini agar harga ini tidak terlalu anjlok. Seperti apa selama ini Bang Hanapi? Nah ini sebenarnya saya upayakan. Waktu itu pas saya juga di tahun 2000
14 nggak salah Mbak Kristi, saya sudah berupaya waktu itu dengan Pak Mustafa supaya harga singkong ini supaya bisa naik. Dan alhamdulillah waktu itu dinaikkan dengan perusahaan. Mas setelah itu saat ini dengan hasil harga mungkin sudah naik pada saat itu dengan ekonomi yang masih minim kan. Sekarang ini perekonomian kan udah semakin tinggi. Jadi dengan harganya singkong saat ini juga dengan harga pupuk sangat mahal segala macam. Sudah itu harga pembersihan juga dengan alat-alat semprot yang sudah mahal. Mungkin dengan harga sekarang ini juga minim lagi. Nah itu yang saya upayakan dan saya juga sudah pernah musyawarah dengan kami fraksi Nasdem sendiri berupaya sudah pernah melakukan supaya penaikan harga ini ataupun hasil tani ini bisa diutamakan oleh perusahaan. Jangan sampai dengan harganya nanti panen ini ternyata sudah meludak, ternyata harga singkong diturunkan ataupun terlalu banyak eksplorasinya yang dipotong sangat tinggi. Jadi Cuman kami tetap berupaya. Iya, jadi ini mengecewakan petani juga jadinya ya. Betul Mbak Desti. Baik Bang Hanapi. Kita ngobrol terkait petani Bang Hanapi dan kita akan kembali lagi tadi ke infrastruktur. Bang Hanapi kan sudah berusaha untuk bisa bertemu dengan para perusahaan. Seperti apa tanggapan mereka ketika Bang Hanapi mendiskusikan terkait infrastruktur di Lampung Tengah? Ya sebetulnya sangat bagus. Seperti saya yang mendirikan waktu itu kan saya yang bantu nih. Batu yang jalan saya timbun pakai batu sabes segala macam. Ya sangat antusias masyarakat, sangat membantu, bahkan sampai 1 hari 2 hari itu sampai digotong royong ke masyarakat. Mereka juga berterima kasih kepada kita. Apalagi kalau jalan ini bisa diperhatikan oleh eksekutif, akan lebih berterima kasih kembali katanya. Terus kita ngomongin infrastruktur harus ada penganggaran. Betul. Ketika ngomongin penganggaran, tentu ini juga menjadi salah satu tupoksi dari DPRD. Seperti ada penganggaran dari infrastruktur sendiri selama ini seperti apa, Bang Hanapi? Ya anggaran itu begini. Ya, itu bagus juga, mengenai anggaran. Kita ini, saya sebagai anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah, ini kan saya berikut dari 2020 kemarin, sampai saat ini sebagai anggota Dewan. Dan kita ini kan ada permasalahan COVID. Waktu itu, sampai 2020 sampai dengan 2022 kemarin kan COVID. Nah setelah itu ada pemotongan lagi dengan PMK. Sehingga APBD Lampung Tengah ini kebanyakan pemotongan tersebut. Cuman insya Allah di tahun 2024 ini kan sedikit aja pemotongan yang saya dengar. Itu kan sedikit. Insya Allah untuk 2024 ini sepanjang eksekutif ini akan memperhatikan anak Tuhan atau Dapil 4 ini insya Allah bisa. Seharusnya bisa, tidak ada alasan lagi sebetulnya. Berjuang untuk rakyat ya? Ya, berjuang untuk rakyat, siap. Baik Bang Hanapi, kita tahan sejenak ya Bang Hanapi ya. Pemirsa Metro TV Lampung, perbincangan saya bersama dengan Hanapiah akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial dan saat ini saya masih bersama dengan Bang Hanapiah. Bang Hanapiah, kita ngomongin terkait infrastruktur tadi ya. Bang Hanapiah kan sudah memperjuangkan hak-hak rakyat semaksimal mungkin di infrastruktur karena itu yang dibutuhkan masyarakat di anak Tuha. Bang Hanapiah, boleh tahu gak sih di mana saja daerah-daerah yang mungkin Bang Hanapiah bantu untuk bisa sedikit diperbaiki infrastrukturnya? Oh iya, Mbak Kristin. Terima kasih Mbak Kristin. Alhamdulillah, saya waktu itu sudah melakukan ada 4-5 titik yang saya lakukan. Itu di Kampung Negara Jitua, yang itu diletakkan di Umbul Solo, kalau kami di sini Umbul Solo, sama yang di Kampung Negara Bumi Ode, itu tepatnya di Marhen. Sudah saya lakukan kembali di Kampung Bumi Aji sendiri, itu ada di Dusun Banyuwangi. Dan itu saya lakukan, itu sudah cukup banyak sebetulnya. Mengenai kendaraan itu sudah 2 kali satu penimbunan. Yang pertama saya turunkan itu kendaraan atau sabes itu sampai 21 mobil. Yang kedua saya turunkan ada 6 mobil. Itu untuk penimbunan jalan yang ada di sini. Sudah itu yang di wilayah utara. Untuk yang wilayah selatan itu saya laksanakan di Sri Katon, sudah pernah saya laksanakan untuk penimbunan tersebut. Dan semua itu juga berkat kerjasama saya dengan perusahaan. Alhamdulillah itu sudah antusias, sangat bisa membantu. Namun pada saat ini karena sudah lama itu sudah hancur kembali. Iya, perbaikan infrastruktur ini bisa dibilang pekerjaan yang bisa dibilang di tengah-tengah antara mudah dan tidak mudah gitu ya Bang Hanapi ya. Betul. Karena mungkin digunakan terus ya oleh masyarakat ya. Boleh tahu nggak Bang Hanapi, ada nggak kenangan yang mungkin membekas di hati Bang Hanapi, di pikiran Bang Hanapi terkait keluhan dari masyarakat tersendiri?
Ya waktu itu begini Mbak Desi, itu awalnya saya bergerak ke situ karena waktu saya dapat telepon dari masyarakat Umbul Solo, Banyuwangi, dan Marhen. Itu ada anak mereka yang punya kartu sekolah waktu itu. Nah, berangkat sekolah, mau sekolah kan di sini kan SMP-nya nggak ada, cukup kadang di Susuban, bahkan sampai ke Peti Agung. Itu ada yang jatuh dari kendaraan dengan keadaan seperti dengan jalan yang cukup parah. Kebetulan waktu itu ada air tuh sangat banyak lah, bergenang lah situ, sehingga mereka ini pulang nggak di sekolah. Itu yang sangat nggak bisa saya lupakan. Nah, peristiwa itulah yang menarik hati saya, bagaimana supaya jalan bisa bagus. Dan sampai saat ini juga ternyata saya katakan tadi, semua itu masih belum terlaksana oleh pemerintah daerah. Cuma saya tidak pernah mau mundur, saya tetap akan mengajukan terus sampai itu bisa terbangun oleh pemerintah daerah. Terbangun dengan mantap ya, jalan yang Siap, mantap ya, tentunya itu ya Bang tujuan Hanapi saya, ya. iya. Iya, itu berarti berkesan sekali menurut Bang Hanapi ya. Iya, Karena betul. mereka ingin bersekolah tapi tidak jadi sekolah karena Sekolah, jalannya rusak. rusak. Iya. Iya, Bang Iya. Hanapi, selama ini Bang Hanapi sebenarnya apa sih Bang Hanapi yang ingin Abang tinggalkan kepada masyarakat Anda di Lampung Tengah selama Anda menjabat sebagai anggota dewan? Anda Ya, ingin sebenarnya dikenal begini. sebagai orang seperti Iya. apa? Saya kalau untuk dikenal sebagai apa, saya nggak bisa bicara hal itu. Cuman saya akan melakukan hal yang terbaik, saya akan melakukan apa adanya untuk kepentingan masyarakat. Dan saya tidak akan berpolitik dengan masyarakat. Itu yang sistem saya. Jadi saya akan bantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Baik itu tentang kepribadian saya, ataupun itu ada dana yang harus saya turunkan melalui dana aspirasi segala macam, insya Allah itu akan saya turunkan untuk kepentingan masyarakat. Ketika Anda turun, Bang Hanapi, ke tengah-tengah masyarakat, selain infrastruktur dan pertanian, mungkin sektor apa lagi Bang Hanapi yang menjadi keluhan dari masyarakat ini Bang, Nah, yang ini kan, perlu dibenahi ya, gitu? untuk di Anak Tuhan atau DP4 ini, yang saya lihat ini untuk perekonomian masyarakat ini kan sangat minim. Hanya dibantu oleh sektor pertanian. Saya ingin mendorong UMKM yang ada di DP4 ataupun di Anak Tuhan. Baik itu dari dana ADD maupun itu dari dana aspirasi saya akan membuat supaya ibu-ibu atau pemudanya ada kegiatan yang sifatnya untuk menunjang ekonomi. Itu yang Salah satunya mendukung UMKM. Nah ini menarik Bang Hanapi, mendukung UMKM di Anak Tua agar lebih maju. Selama ini sudah berjalankah Bang Hanapi? Sudah ada sebagian yang sudah berjalan, ada yang belum. Apa saja itu Bang Hanapi yang sudah berjalan seperti usahanya? Usaha mereka ini ada dari sebangsa keripik lah ya. Kalau di sini seperti singkong kan banyak, mereka seperti singkong, ada yang dari usaha paya itu, sudah itu lagi ada ibu-ibunya, ya banyak hal lah sebetulnya sudah saya dorong. Seperti tambah lagi untuk pemudanya dari baik itu dari peternak segala macam, itu saya dorong untuk ke situ. Berarti diarahkan mereka untuk bisa produktif ya Bang Hanapi, ya tidak hanya melulu terkait sektor pertanian, tapi bisa ke peternakan, bisa ke UMKM. Bagaimana tanggapan pemerintah ketika Bang Hanapi menggenjot itu? Ya sebetulnya itu bagus juga. Makanya saya banyakkan di aspirasi Mbak, dan aspirasi saya yang saya banyak bantukan kepada mereka. Sebab kalau kita mengambil dari dana-dana APBD atau dana pemerintah, ya saya lihat itu dari struktur juga mereka masih kewalahan. Apalagi kita menambah beban lagi untuk yang lain. Cuman seperti di Anak Tuhan ini Mbak, bukan nggak ada pasar. Untuk bagian utara ini belum ada pasar. Saya sudah pernah bincang-bincang sama ketiga kepala kampung dan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Saya upayakan bagaimana masyarakat ini ada tanah yang akan dihibahkan. Bahkan saya harus menyiapkan supaya itu bisa jadi pasar. Ini permintaan mereka. Dan insya Allah saya juga akan siapkan dana aspirasi saya untuk membantu untuk bisa terwujudnya pasar tersebut yang ada di Anak Tuhan. Berarti selama ini mereka kemana Bang Hanapi kalau ingin mencari kebutuhan? Ke Bandar Jaya, Pak. Ke Bandar Jaya, seperti Agung. Gitu. Jadi Anak Tuhan ini bukan jaraknya cukup jauh ya Bang Hanapi? Cukup jauh sebetulnya. Bandar Jaya dari sini sekitar 25 kilo. Jadi kasihan sama mereka. Apalagi tunjang lagi dengan eksportor yang sangat jelek seperti ini. Kasihan sama mereka. Tapi sampai detik ini belum ada pasar di sini. Ada satu pasar di Anak Tuhan. Hanya ada satu. Nah, itu di bagian selatan. Untuk bagian timur utara sini belum ada pasar. Belum ada. Nah, cuman saya sudah pernah bicara dengan kepala kampung. Ada 3 kepala kampung saya bicarakan dan disaksikan oleh tokoh-tokoh sama tokoh-tokoh pemuda. Dan ada salah satu yang siap untuk menghibahkan tanah. Sepanjang itu untuk kepentingan pasar atau kepentingan masyarakat. Dan saya sudah berjanji juga dan aspirasi saya akan saya turunkan ke situ demi terwujudnya pasar ini.
Itu harapan saya kepada. Bang Hanapi, saya lihat Bang Hanapi tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana aspirasi Iya. pribadi seperti itu. Nah, apa yang mendorong Bang Hanapi? Saya gini Pak, saya ini kan memang orang petani, orang kecil. Jadi saya merasakan hidup seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengelak hidup saya dulu mungkin lebih parah daripada mereka. Saya nggak mau hidup mereka seperti saya di zaman dulu. Ini yang buat saya tidak bisa lupa dengan masyarakat. Dan saya sudah katakan tadi, saya tidak pernah akan berpolitik kepada masyarakat. Namun saya akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Itu. Baik, terima kasih Bang Iya. Hanapi. Kita akan lanjutkan lagi ya Bang Siap, Hanapi ya. ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Spesial pada episode kali ini bersama dengan Bang Hanapi, anggota DPRD Lampung Tengah. Bang Hanapi, tadi kan diskusi kita udah sangat menarik gitu ya. Ngomongin politik, saat ini tahun politik, Bang Hanapi ya. Bentar lagi 14 Februari, nggak kerasa ya Bang Hanapi ya, kita akan lakukan pencoblosan gitu ya. Tidak hanya presiden, ada DPR RI, ada DPRD kota, kabupaten, DPRD provinsi, bahkan ada DPD RI. Seperti apa arahan dari Bang Hanapi saat ini? Apakah masyarakat ini sudah paham betul terkait pemilu mendatang nanti? Ya, mengenai pemilu yang akan datang ini begini Mbak Christine. Itu kan sudah pernah waktu tahun 2019 sudah lakukan seperti ini. Jadi udah yang kedua lah seperti ini. Jadi sebagian kecil sudah cukup paham soal pemilihan. Terus ya kita tetap akan memberikan pengarahan supaya bisa pemilih ini menggunakan hak pilih mereka yang betul-betul di hati mereka lah. Kita tidak perlu kadang-kadang hal tidak baik dalam hal ini. Ya seperti saya juga sering turun ke bawah. Sebab itu memang dari jiwa saya. Sejiwa saya ini memang sering bermasyarakat. Jadi saya akan memberikan pengertian soal pemilihan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Nah itu yang saya ini kan. Seperti sekarang kita ini kan ada 5 lembar nanti nih. Ada dari kabupaten, provinsi, pusat, DPD, dan presiden. Nah ini yang harus saya beri pengertian kepada mereka supaya mereka tetap bisa ada hak pilih mereka ke TPS. Ya kita laksanakan itu supaya tidak terjadi banyak yang golput lah intinya. Supaya betul-betul bisa melakukan hak asasi mereka untuk melakukan pilihan mereka. Bang Hanapi, ketika ngomongin politik Bang Hanapi, ini mungkin masyarakat dengan banyaknya informasi terkadang menggiring opini-opini, menggiring mereka untuk terprovokasi gitu ya Bang Hanapi. Bagaimana ajakan Anda agar mereka tidak mudah terprovokasi dengan banyaknya berita-berita yang beredar saat ini dengan sangat mudah ya, dengan perkembangan saat ini. Seperti apa Bang? Nah itu yang saya sering katakan untuk masyarakat, level 4 atau khusus anak Tuhan, kita jangan cepat mau kena provokasi orang. Apalagi hal-hal yang sifatnya berpolitik. Politik itu begini, masalahnya orang ini kebanyakan berpolitik menggunakan hak. Segala hak, segala cara. Kalau saya tidak, saya akan menggunakan apapun yang saya lakukan demi untuk kepentingan masyarakat. Saya tidak akan mudah berjanji kepada mereka. Yang saya dengar ini terlalu banyak janji muluk yang akan dijanjikan oleh masyarakat. Dan ini saya minta kepada seluruh masyarakat, level 4 atau wabil khusus anak Tuhan, supaya ini jangan dapat kena provokasi hal-hal yang seperti ini. Seperti ada nih yang sampai atau anak Tuhan ini nanti seperti ini, hal-hal itu yang jangan. Saya himbau kepada masyarakat, saya minta masyarakat gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani, apalagi sampai nanti ada yang katanya mau ada money politik lah segala macam. Ini saya minta supaya semua daripada calon-calon yang ada, coba nggak usah gunakan hal itu. Ini saya minta. Toh kepada masyarakat juga seandainya ada ini supaya bisa membantu Panwaslu atau WhatsApp yang ada. Kita harus bisa atur itu supaya hal itu bisa tidak terjadi di anak Tuhan atau DPL 4. Itu yang saya katakan kepada masyarakat saya. Dan menarik Bang Hanapi ya, saat ini tuh masyarakat itu ada pemikiran sebagai masyarakat itu, anggota DPR hanya janji-janji saja gitu. Bagaimana menghilangkan stigma itu Bang Hanapi? Nah itu ada, betul, itu pertanyaan yang sangat bagus Mbak Christine. Itu sering saya temuin juga, Pak kata dia. Ini kami ini ya siapa yang ada uang itu kami pilih. Sebab untuk ke depan ini kami ini
Ya nggak pernah, kebanyakan nanti katanya udah jadi baik lupa. Itu yang sering mereka ini kan. Dan saya sering mengatakan, saya semenjak sudah hampir 5 tahun yang saya laksanakan, insya Allah saya akan tetap hadir di tengah masyarakat. Dan itu juga masyarakat udah merasakan kok. Dengan kehadiran saya di bidang apapun, baik itu pesta, atau pada sifat gotong royong, ataupun hal yang sifatnya kepentingan masyarakat, saya tetap akan hadir di tengah mereka. Itu yang saya upayakan selama ini. Abang pastikan tidak hanya sekedar janji ya, Bang Hanafi Saya ya? tidak pernah akan janji kepada masyarakat. Saya waktu pas 2019 kemarin sampai akhir nanti 2024 ini, saya tidak pernah berjanji dengan masyarakat. Dan begitu juga mengenai untuk 2004 yang akan datang, saya tidak pernah akan janji kepada masyarakat. Namun saya akan berbuat kebaikan untuk masyarakat. Itu yang saya temukan. Baik Bang Hanafi, saat ini juga tantangannya adalah pemilih kebanyakan adalah pemilih pemula, Gen Z dan juga milenial. Ini menjadi tantangan juga nih Bang Iya, Hanafi. betul. Menurut Anda seperti apa nih? Apakah di anak Tuha sendiri atau di dapil Anda Bang Hanafi, ini anak mudanya sudah melek politik? Iya. Nah itu yang saya katakan juga kepada seperti milenial ya Mbak ya. Atau ini saya minta supaya mereka itu jangan tempat lokasi ataupun dengan putra radio yang enak. Sebab apa? Itu adalah hak mereka. Bisa menentukan hak pilih mereka itu yang benar-benar bisa dilaksanakan dengan tepat. Kenapa? Kalau kita mau ngelihat milenial sekarang ini betul, itu adalah generasi penerus. Cuman di samping itu kita lihat sosok yang mana yang pas. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah menentukan pilihan mereka, ada penyelesaian, ada penyesalan di hari kemudian. Ini yang saya pacukan kepada mereka. Bisalah lihat sosok-sosok yang pas, yang betul-betul bisa mengabdi dan bisa untuk negara ataupun untuk dapil 4 ataupun untuk provinsi atau untuk pusat. Itu yang saya katakan. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu ajakan dan juga tips Anda Bang Hanafi agar para kaum muda gitu yang akan memilih nanti tidak terjebak oleh berita-berita hoax atau terprovokasi atau mungkin mengikuti tren politik saja. Saya ikut-ikutan aja deh. Kayaknya yang booming yang ini deh, yang viral yang ini deh. Padahal pilihan itu dari hati kan biasanya Bang Hanafi. Seperti apa mungkin tips dan juga dari ajakan dari Anda agar tidak mudah terprovokasi dan juga menghindari berita-berita hoax? Ya itu ini saya pesan kepada seluruh masyarakat dapil 4 atau Lampung Tengah supaya untuk menentukan hak ini betul hak-hak kita, jangan cepat kita terpengaruh ataupun dengan berita hoax yang di luar yang sudah ditayangkan baik itu dari internet ataupun dari mana. Sebab bahkan banyak ini Mbak sekarang ini untuk naikkan popularitas kita ini banyak nih. Segala link itu bisa digunakan. Ini yang saya minta kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah atau dapil 4, tentukan hak kita, jangan sampai kita menentukan berita-berita yang tidak baik, sebab ini adalah betul-betul untuk masa depan Indonesia. Itu yang saya minta. Iya, baik. Terima kasih ya Bang Hanafi ya sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Semoga Bang Hanafi sehat selalu, tetap berjuang untuk rakyat, Amin. khususnya di Lampung Tengah, di anak Tuhan. Siap, Pak. Sehat selalu Bang Hanafi. Ya, terima kasih Mbak Christine. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, begitu diskusi saya bersama dengan Bang Hanafi ya, anggota DPRD Lampung Tengah. Usai sudah perjumpaan kita dalam dialog spesial kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.